Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christopher Raden Anugrah dari F4407 dengan NIM 130 120 2392. Di sini saya akan melaporkan hasil pengamatan yang berupa kesimpulan mengenai nilai-nilai Pancasila yang dimiliki masyarakat sekitar. Pengamatan ini dilakukan dengan cara memberikan survei online karena dengan adanya pandemi yang sedang terjadi, melakukan survei secara langsung memiliki resiko yang cukup tinggi untuk terkena virus corona atau tidak sengaja menyebarkan virus tersebut terhadap orang lain. Berdasarkan hasil survei online yang saya dapatkan, saya akan memberi kesimpulan yang saya tarik di akhir pertanyaan. Pertanyaan pertama, sepenting apa penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari? Mayoritas responden menjawab bahwa penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Pertanyaan kedua, yaitu nilai-nilai apa saja yang sudah Anda terapkan pada kehidupan sehari-hari? Mayoritas responden menjawab nilai-nilai yang sudah diterapkan dari Pancasila, diantaranya sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana di sini bermakna bahwa para responden sudah taat terhadap agama masing-masing. Lalu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bermakna bahwa para responden tidak hanya memandang satu sama lain secara adil dan setara, tetapi juga memiliki kehidupan yang beradab. Pertanyaan ketiga, menurut Anda, nilai-nilai sila keberapa saja yang telah hilang dari kehidupan masyarakat di sekitar Anda? Mayoritas responden menjawab sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Alasan para responden terhadap jawaban mereka yaitu yang pertama, mengenai sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Di kehidupan sehari-hari, ketika ada seseorang yang meminta bantuan berupa pangan, jarang ada orang yang ingin membantu. Dikarenakan pandemi, orang-orang pun lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Yang kedua, yaitu mengenai sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah sudah jarang diterapkan oleh masyarakat sekitar. Mereka lebih mementingkan pendapat diri sendiri dan tidak ingin menerima pendapat orang lain. Lalu yang ketiga, yaitu mengenai sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak orang yang lebih mementingkan image mereka yang berada pada media sosial dibandingkan dengan kehidupan asli mereka. Dengan sikap yang tidak bijaksana ini, kebanyakan pengguna media sosial malah meremehkan orang-orang yang mereka rasa lebih rendah status sosialnya daripada mereka. Kesimpulan yang dapat saya tarik, pengaruh dari modernisasi ini merupakan suatu pengaruh yang besar dan beberapa termasuk ke pengaruh yang buruk bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya modernisasi, semakin tinggi kemungkinan bagi masyarakat Indonesia untuk melupakan nilai-nilai yang berada di dalam sila-sila Pancasila karena mereka lebih memilih untuk berada di sisi modernisasi. Untuk tetap menjaga nilai-nilai Pancasila ini, kita dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, untuk sila pertama, meskipun adanya modernisasi yang berkembang secara pesat, kita harus tetap melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh agama masing-masing. Jangan sampai karena sedang asik buka media sosial, kita sampai lupa dengan ibadah. Yang kedua, untuk sila kedua, setidaknya kita secara individu harus menemukan rasa menjunjung tinggi keadilan terhadap semua orang. Hal ini bukan merupakan sesuatu yang dapat dipaksakan begitu saja kepada orang lain. Oleh karena itu, setidaknya berusahalah menjadi orang yang adil terhadap orang lain. Yang ketiga, untuk sila ketiga, persatuan merupakan hal yang sangat penting. Tidak hanya bagi masyarakat sekitar, tetapi bagi seluruh warga negara. Untuk mempertahankannya, kita dapat dengan cara menolong orang lain tanpa menginginkan bayaran, dengan cara bersatu dalam menolong orang lain. Lalu yang keempat, untuk sila keempat, masyarakat harus paham betul
terhadap perbedaan pendapat orang-orang dalam lingkungannya. Dan masyarakat juga harus mau mendengarkan pendapat orang lain tersebut dan berdiskusi sampai kata mufakat. Lalu yang terakhir, untuk sila kelima, menurut saya sila ini merupakan hal yang paling susah untuk dipertahankan. Di daerah saya mungkin sangat sedikit jumlahnya orang-orang yang memikirkan stratifikasi sosial. Tapi saya yakin di luar sana masih banyak orang-orang dengan mindset jika mereka memiliki status sosial yang lebih tinggi dari orang lain, maka mereka pantas untuk menghina, melecehkan, atau membuli orang lain tersebut dengan seenaknya. Untuk mencegah mindset seperti ini, haruslah diterapkan nilai-nilai Pancasila ini sejak kecil. Sekian laporan pengamatan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.